Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Di tengah-tengah begitu banyak kesibukan kita, tetap Tuhan berikan kesempatan itu. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari meminta pertolongan dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sekali untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami ingin belajar firman-Mu, biarlah kami dibantu oleh Roh-Mu yang kudus untuk memahaminya. Dan tolong jugalah kami untuk dapat melakukannya, sehingga kami benar-benar dapat memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya, pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ini merupakan ayat yang begitu luar biasa yang menyatakan tentang kasih. Kasih ini tidak dapat dipahami oleh kasih manusia. Pikiran kita sangat terbatas untuk memahaminya. Jikalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, umat Tuhan di sana berkata bahwa keselamatan mereka ada pada bangsa Mesir, ada pada kuda-kuda, ada pada kekuatan manusia. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, Ia sedang menunggu akan menyayangi mereka. Jikalau kita mungkin ada di posisi Tuhan yang harusnya kita disembah, dan umat kita berkata keselamatan itu dari bangsa, dari kuda, dari kekuatan manusia, pasti kita akan menghukum mereka, karena mereka umat yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan sudah menyelamatkan mereka, tetapi tetap mereka berkata bahwa keselamatan itu bukan dari Tuhan, tetapi dari bangsa Mesir. Tetapi uniknya, Tuhan berkata, Dia menantikan ingin menyayangi kita. Ia menantikan untuk menyayangi bangsa Israel, bangsa Yehuda yang memberontak itu, yang tidak tahu berterima kasih itu. Tuhan menantikan, Ia hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ia akan menunjukkan kasih-Nya kepada setiap orang. Ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan sekali lagi kebaikan-Nya kepada bangsa Israel. Sungguh indah sekali. Dan Dia juga berkata, sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Ia datang dengan jerih lelah, dengan rasa kecewa terhadap bangsa Israel, dengan rasa kecewa kepada umat pilihannya. Tetapi Dia datang bukan dengan amarah, tetapi Dia datang justru ingin menyayangi. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Biasanya adil melambangkan penghukuman, tetapi kali ini dikatakan Ia datang menyayangi, tetapi dikatakan karena Dia adil. Berarti bukti kasih sayang Tuhan itu tidak selalu terlihat dengan cara hal-hal yang terlihat semuanya baik. Ada juga bukti kesayangan Tuhan dengan cara mungkin hal-hal yang tidak baik dipandang manusia, tetapi justru itu adalah bukti sayangnya Tuhan. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Dan dikatakan di sini, berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Ada dikatakan Tuhan menantikan, dan ada juga dikatakan manusia yang menantikan. Artinya apa? Tuhan sedang menantikan kita untuk berbalik dari jalan kita, sehingga Dia datang berbelas kasihan dan menghadapkan wajah-Nya. Maka jikalau kita ingat firman Tuhan yang berkata, hendaklah Tuhan atau kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu, maka sesungguhnya itu memberikan arti hendaklah Tuhan mengasihimu, berbelas kasihan kepadamu, dan seterusnya. Artinya setiap kita adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, sering melupakan Tuhan. Kita dapat berkat, kita merasa itu karena kekuatan kita. Kita dapat kesehatan, kita merasa karena itu hasil dari ketekunan kita berolahraga. Kita mendapat jabatan yang tinggi, kita merasa itu karena kepintaran kita. Kita mendapat uang yang banyak, kita merasa itu karena kerja keras kita. Kita sering melupakan kasih karunia Tuhan, tetapi justru dikatakan Ia sedang menantikan, ingin menyayangi kita. Wah, luar biasa sekali. Jikalau kita menantikan orang yang baik, pasti kita senang. Tetapi bayangkan, Tuhan menantikan kita yang jahat. Tuhan menantikan kita yang tidak tahu terima kasih.
Bukankah itu kasih yang luar biasa? Tidak ada yang dapat memahami kasih seperti itu. Oleh karena itu, karena Tuhan sedang menantikan ingin memberikan berkat-Nya dan kasih sayang-Nya kepada kita, maka kita harus berbalik kepada Tuhan. Harus menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak dapat melakukan apa-apa jikalau Tuhan tidak menolong kita. Sama seperti bangsa Israel akan tetap diperbudak di Mesir jikalau Tuhan tidak melepaskan mereka. Maka sekarang kita sadar bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari dosa jikalau Tuhan ingin memberikan tangan-Nya. Tetapi apakah kita mau memegang tangan Tuhan itu? Jikalau mau, datanglah kepadanya. Nantikanlah Dia. Sama seperti Tuhan menantikan ingin memberikan kasih sayang-Nya, maka kita pun harus menantikan Dia terus-menerus dan bertobat dari setiap kesalahan kita. Dan kita harus datang kepada Dia, terus-menerus meminta pertolongan. Datanglah kepadanya, andalkanlah Dia, nantikanlah kasih sayang-Nya. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu. Ajarlah kami untuk semakin hari menantikan kasih-Mu yang setia itu, dan menantikan kasih sayang-Mu yang ajaib. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.